Jumpa lagi di 4 Klip. Karena kemarin ada yang request untuk dibuatkan cara atur gaji 2 juta, jadi sekarang saya buatkan ya. Oh iya, cara ini bisa teman-teman pakai atau juga bisa dimodifikasi, persentasenya bisa dirubah-rubah sesuai dengan kemampuannya teman-teman. Intinya di sini cuma sharing aja ya, berbagi pengalaman gimana sih kalau misalnya punya gaji 2 juta itu membaginya seperti apa. Jadi teman-teman gak harus mengikuti saya, boleh pakai ini, boleh tidak juga. Yang pertama, yang paling awal saya buat sebelum gajian itu biasanya anggaran ya teman-teman. Di sini saya menuliskan buat anggaran sebelum gajian. Nah, biasanya seminggu sebelum gajian itu saya selalu buat anggaran. Contohnya itu seperti ini ya, teman-teman. Sebenarnya saya sudah pernah buat videonya. Nanti saya taruh linknya di deskripsi ya. Jadi contohnya untuk gaji sekian, itu saya bagi seperti ini. Nah, kemarin itu saya hitung-hitung lagi persentasenya itu kurang lebih untuk gaji 2 juta itu seperti ini ya teman-teman. Jadi ketika ada pemasukan 100% yaitu senilai 2 juta rupiah, itu kita bisa langsung bagi ke 5 pos. Di sini ada kebutuhan pokok dan lainnya saya jadikan satu di sini biar nggak terlalu banyak gitu ya penjelasannya. Kemudian ada tabungan, dana darurat, asuransi, dan investasi. Nah, ini masing-masing sudah saya kasih persentasenya dan juga nominal rupiahnya ya, teman-teman. Nah, di sini saya terangin dulu untuk kebutuhan pokok dan lainnya. Ini senilai 40% yaitu Rp800.000. Untuk kebutuhan pokok itu sendiri ada tempat tinggal, makanan, pakaian, perawatan tubuh seperti skincare, alat mandi, dan lain-lain. Terus ada kebersihan rumah, transportasi, dan komunikasi. Itu yang kebutuhan pokok ya, teman-teman. Nah, untuk yang kebutuhan lainnya ada memberi orang tua, servis atau perbaikan, dan sedekah. Jadi dengan budget 800.000 ini kita bagi-bagi ke masing-masing keterangan ini ya teman-teman. Kita harus ngepasin senilai 800.000 harus cukup untuk semuanya. Oh iya, mungkin teman-teman punya kebutuhan pokok yang lain atau kebutuhan lainnya yang lain daripada yang saya contohkan. Nah, kalau seperti itu, teman-teman bisa tetap membagi semuanya itu ke dalam masing-masing kebutuhannya teman-teman. Karena kita kan pasti berbeda ya, masing-masing orang kebutuhannya, masalah hidupnya pasti berbeda-beda. Jadi nggak bisa sama persis itu juga nggak apa-apa ya teman-teman, kan itu wajar. Oke, selanjutnya ada tabungan ya teman-teman. Di sini tabungan saya kasih 10%, yaitu sekitar 200.000. Kalau uangnya sudah terkumpul bisa beli emas batangan, supaya bisa terhindar dari inflasi aja gitu ya, untuk mengamankan nilai uang itu sendiri. Kemudian ada dana darurat. Di sini saya mengkategorikan dana darurat itu untuk sumbangan, kondangan, dan lain-lain. Kemudian ada asuransi. Kalau untuk asuransi itu lumayan besar. Kalau ikut persentase anggaran saya biasanya tuh 10%. Kalau pemasukannya 2 juta itu berarti 200.000 ya teman-teman. Di sini saya ikut BPJS. Kemudian ada investasi, ini sebanyak 30% saya bagikannya. Karena saya merasa perlu untuk terus mengembangkan diri, selain pekerjaan utama itu kita harus punya pekerjaan lain atau sumber penghasilan lainnya ya teman-teman. Nah, untuk sumber penghasilan lainnya itu kita bisa mulai dengan usaha kecil-kecilan sesuai dengan passion kita. Yang penting jalan aja dulu, nggak usah terlalu yang gimana-gimana gitu. Meskipun keuntungannya sedikit, lama-lama kan kalau ditabung bisa jadi banyak ya teman-teman. Nah, kemudian untuk pekerjaan, supaya pekerjaannya bisa lebih produktif, saya beli peralatan. Contohnya, misalkan saja kita kerjanya itu suka ngetik dan seputar komputer gitu ya. Jadi saya beli keyboard Bluetooth sebagai investasi karena itu membuat saya lebih nyaman kerja. Jadi intinya investasi itu adalah kita menaruh sejumlah uang dengan harapan kita mendapatkan keuntungan nantinya. Keuntungan itu bisa didapat dari usaha kecil-kecilan tadi, atau dengan kerja kita yang bisa lebih produktif itu juga bisa lebih banyak menghasilkan uang gitu ya teman-teman. Nah, kalau kita sudah dapat pemasukan tambahan, otomatis pemasukan kita terus bertambah ya teman-teman. Nah, nanti kita kembalikan lagi ke pembagian seperti ini teman-teman. Nah, untuk menjalankan itu semua, saya biasanya melakukan tips-tips seperti menjalankan anggaran dengan disiplin, bayar tagihan tepat waktu, perbanyak kegiatan produktif, jalankan gaya hidup sehat, perbanyak bersyukur, istirahat yang cukup,
terus memperbaiki diri jadi lebih baik, dan kegiatan positif lainnya. Sebenarnya masih banyak banget ya teman-teman yang belum bisa saya sebutkan di sini karena nanti terlalu banyak. Intinya nanti mengerucut pada 7 Habits of Highly Effective People. Teman-teman bisa lihat videonya. Saya sudah pernah buatkan tentang rangkuman 7 Habits of Highly Effective People. Nanti link videonya saya taruh di deskripsi ya. Nah, sekian dulu video kali ini tentang cara atur gaji 2 juta versi 4 klip YouTube channel. Jangan lupa klik like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya ya. Klik subscribe jika kamu suka dengan video ini ya.